Jadi yang bicara Pak Idam setelah Pak Jokowi yang jadi presiden nanti Mas Ganjar. Makanya kita yakin aja. Ya memang sejak kemarin sih kita mendukung Mas Ganjar karena belum ada peristiwa apa itu pamanku dari MK segala macam itu. Dan hari ini dengan segala macam kita jujur aja nggak usah basa-basi lah. Oh Pak Ganjar presiden, enggak, keadaannya ini Pak Ganjar bisa kalah. Jujur aja. Oleh karena itu saya mau dari Jogja seumur hidup saya nggak pernah mendatangi politisi. Tanya santri-santriku, nggak mau saya. Tapi karena ini Pak Ganjar bisa kalah, saya harus datang. Tanya Mas Imad, Kiai Imad, Bagus Moki, kemana-mana saya nggak pernah mau kan? Iya. Ini posisinya seperti ini. Jadi kita jangan hahi, enggak. Kalau kita mau Pak Ganjar menang kita harus serius. Kita jangan, oh mudah-mudahan Pak Ganjar presiden akan kosek. Satu, apa itu jenenge? Wahyu Makutoromo itu belum turun. Iya. Pada siapapun. Jadi bisa turun kepada siapapun. Toto lahir. Itu kepunannya Paman Osman gitu ya apa masalah. Jadi mari kita jujur. Kalau kita mau menang, ojo ngomongnya kok kan basa-basi dong. Kita kepengen Pak Ganjar menang enggak? Kalau kepengen ya serius gitu. Ini malah saya sudah saya siapkan nanti jadwal Pak Ganjar kapan kalau bisa deklarasi di Pleret. Karena kita Wahyu Makutoromo turunin yang Pleret. Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Namanya Bunyai Nur Watu Comal bin Mbah Dahar Watu Comal. Satu-satunya putra putri dari Mbah Dahar Watu Comal masih hidup. Yang sejak bayi itu diasuh oleh Mbah Nabi Khidir dan terkonfirmasi secara akademis secara intelektual itu bilang Kiai Fuad kudu ngundang Mas Ganjar. Nek ora iki aku khawatir kalah. Lho kok gitu Bunyai? Iki sing dawuh Mbah Nabi Khidir. Sinten sing Bunyai Nur Watu Comal. Oh. Jadi itu sufi ya nggak bisa dijangkau lah itu. Karena jadi nanti beliau nanti Pak Ganjar bisa kan. Iki dawuhe Mbah Nabi Khidir, posisi Pak Ganjar iki kudu ditulung. Sajeke lho Pak Ganjar, aku Pak Jokowi ora nulung lho. Pokoknya Pak SBY kan gitu. Gandeng ada pembicaraan mengenai ini. Aku kan kiai tadi ya rada halu-halu sithik lah gitu. Aja dikira mung Habib sing iso halu gitu. Tapi kehaluan saya itu kan bisa dikonfirmasi. Saiki misalnya apa jenenge elektabilitas Pak Ganjar iki piro dan seterusnya. Jadi cuma ini aku halunya agak kurang karena aku nak neng dolan neng DPP PDI ki ana asine tetep ngerokok. Ane kene aku wedi. Jujur wae. Karena Pak Ganjar orang rokok Mas. Padahal ini rokoknya Profesor Greta jadi sehat. Tapi enggak apa kita nanti karena kita sedang mengupayakan Pak Ganjar untuk menjadi presiden. Oh jangan bilang Pak Ganjar pasti jadi presiden. Enggak, itu menurut saya omong kosong. Apalagi ono gerakan-gerakan piye caranya Pak Ganjar orang masuk putaran kedua ya kan? Mampu kalau nggak bisa masuk putaran kedua. Yang ditakuti oleh keponakannya si Paman itu kalau Pak Ganjar masuk putaran kedua. Sing dibuntuti Pak Ganjar kan, sing dibuntuti kalau ponakane Paman Osman itu kan Pak Ganjar terus. Mbok jujur aja kita ngomong kayak gitu. Ya. Gitu loh. Oleh karena itu, mari kita satukan simbol-simbol. Jadi gini Pak Ganjar. Ini sebagai kiai ini terkenalin gitu kabeh, asli. Iya. Soalnya kita itu bukan tipe yang tukang pidato yang pinggir jalan awal kiai ngamen itu enggak gitu. Kita bukan abdi dalam ucapan bukan. Tapi masa kita itu tersebar dari apa jenis dari Aceh sampai Papua. Dan ini kalau dikumpulin itu baru 3 minggu yang lalu Pak algoritma YouTube itu mengatakan bahwa topik nasab yang kita omongkan itu kalah kalau topik pilpres. Iya Pak Ganjar. Jadi bisa diperiksa lah nanti. Nah, itu ya. Jadi mari kita satukan. Jadi misalnya saya orang Jogja, belum tentu orang Jogja cocok dengan saya. Tapi orang Papua, orang Kalimantan, orang jenenge Sumatera cocok. Kiai Imad kene Banten ya terkenal. Oh nyatane bojone loro. Nah itu terkenal kan bojone Bapak. Ya. Sorry Pak Ganjar, kalau saya bojo dia itu junior saya. Pak bojoku Bapak loh. Belajar gitu. Jadi gini Pak Ganjar, apalagi ada isyarat lain lagi, kakmu Abiyamu tadi. Jadi ibunya kamu itu kan bude saya. Kakmu kan ya tahu-tahu nih ngomong tentang pilpres macam-macam. Baru kali ini kan secara terang-terangan Pak Ganjar belum datang, aku milih Ganjar. Ditekani ponakane si Paman, aku tetap milih Ganjar. Bagiku ada 2 orang yang bukan secara akademis saja konfirmasinya, tapi secara
secara mistis gitu ya. Ada yang laki-laki namanya Kak Mutati atau Abiyah Mutati, kemudian ada Bu Nyenur, dan sama-sama gelisah Pak Ganjar orang menang. Masa aku santri Kiai Junior orang ngewangi, ya kualan aku. Jadi gitu Pak Ganjar. Perkolonane Pak Ganjar dadi presiden, ora sah tepung aku. Gitu loh. Wong aku ora penting gitu. Aku bojo meneh soalnya. Jadi kalaupun terkait dengan isu ini ya, terkait dengan isu nasab, teman-teman itu hanya memohon. Indonesia kan negara besar. Terus kemarin sama Pak Jokowi itu, uang BRIN itu kan juga sama saya. Dana penelitian kan mau bilang triliun Pak. Nanti disuit iuran atau tisu kantor. Nah itu, BRIN ini kayak idolanan, apa digawe ke laboratorium tes DNA. Mau murah, orang nanti 100 miliar itu Pak, untuk kelas mini lah. Untuk kelas Indonesia mungkin, ya nanti aku hitung-hitungannya ya, aku hitung dit. Intinya itu, nah kita mau melayani Pak Ganjar, tes DNA ini siji. Men orang ngaku-ngaku nabi, keturunan Yahudi Kajar, Yahudi KW itu Pak, bukan Yahudi asli itu. Dr. Arikim itu Yahudi asli itu. Suku 1 sampai 2 ini suku ke 14 atau 15 ratus. Jadi tes DNA itu kan bukan hanya soal iki keturunan Yahudi atau keturunan Kanjeng Nabi, tetapi bisa untuk melayani kesehatan, untuk memprediksi macam-macam. Mungkin Pak Menteri kita idola saya itu bisa menjelaskan itu. Jadi iso melayani rakyat dengan berbasis apa jenenge data-data DNA warga negara. Jadi misalnya setiap bayi lahir itu disediakan fasilitas tes DNA. Kok murah kok Pak? Supaya nanti ini anak ini bakatnya apa, keturunannya dia, rentan penyakitnya apa, dan seterusnya mudah dipetakan. Ngerti nggih Pak Romen ya. Dan yang berikutnya nek bocah ini maling gampang cekok. Kan kalau di Amerika, di Inggris itu kan gitu. Di Cina itu setiap bayi laki-laki pasti tes DNA Pak. Jadi ya ini saya ngomongnya ngawur ya, karena aku kan marhenis pinggiran gitu loh. Jadi kalau Pak Ganjar katanya marhenis aku lah. Nyatanya Pak Ganjar bisa dihapusi kayak aku raisoh ya. Jadi gini ya Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar berkenan, mari kita satukan. Tanggalnya pilih terserah, bisa dipeleret, bisa dimanapun. Nanti kita bersama-sama menyerukan kudu milih Pak Ganjar, milih Pak Ganjar, ya wis nek negara Indonesia ana apa-apa tanggung jawab kasarannya begitu. Karena yang bicara ini khawasul khawas. Bu Nyenur itu khawasul khawas. Nek Mbak Mufid kayak khas tok, ya. Garwane kayak terus kali. Ukurannya bojo. Jadi itu Pak Ganjar, kita itu prihatin bener, khawatir bener nek Pak Ganjar ora menang. Meskipun kata kunci saya sudah diambil oleh Bu Mega dan kawan-kawan, saya bilang kan Mahfud MD adalah kunci, itu kan ada sejak tetapi perkembangan ini medeni menurut saya. Tak pikir itu orang sebuta ini loh Pak pertarungan ini. Nah kita mau jujur loh. Jadi orang Fatihah nyambut kayak orang dadi. Iya, jujur baik. Jadi monggo Pak Ganjar responnya bagaimana, omongan saya yang brutal kayak gini, tapi ini semata-mata karena satu, atas amanah Bu Nyenur saya harus membela Pak Ganjar mati-matian. Tuh. Ya. Yang kedua, yang antane kiai-kiai sing seneng curhat inilah. Nah, makanya saya nggak mau curhat. Mosok kiai kok curhat itu? Tak ece man Yuk Pak Ganjar nih curhat roh kiai lah. Ini humor ya Pak ya. Jadi gitu Pak Ganjar, kita salah satu permohonannya itu ya Pak. Apa yang lain-lain itu di daerah tenanan ini menurutku satu potensi, karena ini makhluk aneh, punya follower aneh yang harus digarap dengan maksimal. Yang kedua, mohon Pak, anak Ganjar itu digarap. Iki urung dadi garapan anak Ganjar itu. Mau dari 1%